Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryanti Permatasari dari kelas A2 2018 Pendidikan Matematika. Nah, di sini untuk video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana jalannya dari siklus ketiga. Selamat menonton. Sama seperti siklus-siklus sebelumnya, pada siklus ini pun saya laksanakan di Komplek Pondok Padalarang Indah, Kecamatan Padalarang. Pada siklus 3 pun sama, yaitu terdiri dari 4 tahap, yang mana 4 tahapan tersebut akan dilaksanakan selama 6 hari, dari tanggal 16 sampai 21 Agustus, dengan 2 narasumber yang berbeda, yang masing-masing merupakan pelaku UMKM di daerah saya. Perkenalkan, nama saya Daryanti Permatasari, salah satu mahasiswa KKN dari IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu bagaimana sih tentang kegiatan usaha Ibu selama pandemi ini. Ya. Nah, mungkin boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Ii. Bu Ii. Nah, mungkin langsung aja ya, Bu. Ya. Seperti apa sih bisnis yang Anda geluti saat ini gitu? Boleh dijelaskan? Saya produksi di bidang keripik cireng kuliner. Pemasarannya di toko oleh-oleh. Pandemi saat ini mah tutup. Oh, tutup. Berarti emang dari tahun kemarin atau gimana, Bu? Enggak. Jadi sekarang buka PO aja. Oh, PO aja. Biasanya ngirim ke toko-toko karena targetnya toko oleh-oleh, toko wisata kan nggak ada ya. Iya. Tempat wisatanya ditutup, jadi berpengaruh sekali. Oh, berarti cuman buka PO aja ya, Bu? Ya, buka PO aja. Terus di masa pandemi ini apakah berdampak pada bisnis Anda kayak seperti pengolahan modal, omset, daya beli konsumen? Iya, jelas. Yes. Apakah penurunannya itu sangat signifikan atau seperti apa? Iya. Gitu banget ya, Bu. Banget. Terus bagaimana cara Anda mengolah keuangan? Apakah sejak pandemi ini Anda menjadi kesulitan dalam mengolah keuangan tersebut? Iya, kesulitan. Terus apakah ada perbedaan pengolahan modal atau omset sebelum dan sesudah pandemi? Iya, Pasti ya, Bu? pasti. Jelas. Terus apakah Anda pernah mencoba untuk menggunakan aplikasi di HP untuk membantu pengolahan dalam mengolah atau memanage keuangan? Pernah dulu. Pernah. Pernah dulu, tapi sekarang udah enggak. Kenapa, Bu? Karena omsetnya sedang menurun dan tidak semangat. Oh iya. Tidak Oh, berarti semangat yang lagi. kayak aplikasi buku kas gitu Buku kan? kas ya pernah menggunakan itu. Terus gimana menurut Ibu, membantu atau kayak gimana? Membantu. Membantu ya? Membantu, ya. Cuman mungkin karena sekarang menurun jadi Iya. Terus Karena tutup aja. karena tutup. Hmm. Menurut Anda apa saja yang menjadi alasan menurunnya bisnis Anda selain pandemi? Pemasaran. Pemasaran juga ya? Iya, pemasaran pengaruh. Terus apa saja kesulitan atau kendala yang Anda alami? Kesulitannya sekarang kan ini ya, apa pemasarannya teh melalui online ya. Ya. Kesulitannya teh karena kita teh ibu-ibu yang gaptek nggak mau belajar. Nah itu gitu. Tapi berarti Ibu udah pakai apa ya? Pakai media sosial Udah. secara online? Apa? Iya. FB, IG, Marketplace, Iya. ada Shopee, tapi belum pecah. Oh, bisa. Shopee belum pecah. Kalau misalnya pakai GrabFood ya kayak gitu? Enggak, Enggak. karena banyak kompetitor juga ya. Oh, Di iya Shopee sih. yang gitu harga lebih murah mereka gitu karena produksinya lebih banyak kan ya. Kalau kita kan seininya aja, Iya. kuatnya mereka modalnya mungkin banyak ya, tinggi terus kan pintar mungkin Iya. ya. Kalau anak-anak sekarang, kalau ibu mah ya seininya aja, seadanya aja. Berarti PO-nya di FB kayak gitu. Iya, di FB. Terus apa Anda pernah mencoba mencari informasi mengenai sumber atau akses pembiayaan UMKM? Ada dari dinas suka ada, tapi itu yang kemarin BPUM itu Iya. dapat. Oh, dapat yang 2,4 tuh? Iya, 2,4. Oh, berarti udah pernah mencoba ya? Pernah ya, kalau permodalan dari bank itu ibu mah nggak pakai.
Oh, nggak pernah bermodalkan dari bank, jadi mandiri aja seadanya uang aja. iya. Emang kenapa bisa dari bank gitu Bu? Beban. Oh iya sih bener. kalau ibu beban. Iya. Terus apakah usaha Anda sudah terdaftar pada kementerian kayak gitu? Udah legalitas udah komplit. Oh, udah. PRT udah, halal udah ada. Lagi proses sekarang halal. Susah kan ya sekarang. Iya. Oh, pakai ini berarti secara komersil ya Bu, bukan secara, kan ada situsnya OSS itu. Iya. Pakai situs itu. Iya. Oh iya. Berarti sudah legal gitu ya? Sudah. Berarti udah izin usaha sama komersil. Ya, Oh, berarti komersil mah kan kayak halal itu lagi lagi prosesnya, tapi kan ada apa namanya, suka ada dari dinas itu fasilitas. Iya. Nah, kita mau memanfaatkan itu kan lumayan kalau halal itu jutaan gitu, kita kan dapat dari situ. PRT juga gratis. Oh, berarti ngurusnya gimana Bu awalnya? Ke dinas. Kita tuh ada grup dari dinas itu, jadi dinas itu sangat membantu UMKM-nya. Kayak PRT kita daftarnya ke dinas kesehatan, nanti dinas kesehatannya survei ke sini. Berarti mau nggak mau harus. Iya. Kalau ingin berkembang, kalau enggak ya kalau ke warung-warung cukup kita nyimpen gitu ya, nggak ada legalitas itu nggak apa-apa. Tapi ribet nggak sih Bu? Enggak. Kalau yang halal sekarang nggak tahu tuh, karena online juga ya, sekarang online. Teman-teman kemarin online, udah ada yang dapat juga. Gimana kalau misalnya syarat-syaratnya terpenuhi, ya cepat keluar. Ya. Tapi kalau kayak ibu mah gaptek, jadi susah, masih dibantu sama anak. Itu gimana ya? Berarti udah aman ya izin usaha? Aman. Apakah Anda kesulitan dalam menggunakan teknologi itu? Iya. Udah mau belajar kayak ibu-ibu. Terus media apa saja yang digunakan dalam penjualan tersebut? Apakah dibandingkan dengan penjualan offline, mana yang menurut Anda lebih baik? Kalau ibu suka offline. Tapi kalau online juga banyak sih ya. Kalau kita rajin share, terusan upload gitu, ada aja yang nyangkut, ada aja. Kayak ibu di resellernya ada orang Bekasi, resellernya Kerawang, terus dari Bandung udah ada banyak. Oh, berarti udah ada reseller juga ya Bu? Ada. Terus gimana nih kalau misalnya pas pada saat pandemi ini? Nggak ada. Nggak ada. Reseller ada cuma satu. Resellernya orang Tanimulya, dia itu reseller besar sih ya. Dia itu memasarkannya ke luar negeri, jadi dia aman. Terus pintar, udah ada adminnya juga, jadi aman lah untuk dia. Berarti masih masukin ke situ juga ya? Iya, jadi ibu teh bikinnya per bak, di repack sama dia itu, di repack di bagus gitu, repack bagus, kirimnya ke Taiwan, Singapura gitu. Berarti udah besar juga ya Bu ya? Iya, sekali ordernya 100 kilo. Apakah sudah berinovasi bisnis Anda pada saat pandemi ini atau bahkan sebelum pandemi? Enggak berinovasi, tapi jadi pindah berjualan. Jadi sekarang keripik cirengnya nambah, karena kita jualan sepi, terus harus ada pemasukan juga. Jualan lemon, jualan sari jahe, jualan yang masker. Jadi yang lainnya juga ya Bu ya? Iya, jadi segala dijual. Terus bagaimana nih cara Anda untuk memanage SDM atau karyawan Anda pada saat pandemi ini? Dirumahkan sih. Dirumahkan. Paling 1 minggu kan biasa produksi itu 4-5 hari. Kalau normal tuh ya 4 hari 5 hari. Kalau pandemi ini seminggu 2 hari atau enggak 1 minggu 1 hari aja produksi. Tapi itu dibantu juga oleh karyawan? Iya, ada karyawan satu karyawan. Kalau sebelumnya juga satu, jadi berdua sama ibu. Gimana nih cara Anda untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap bisnis Anda itu? Cara meningkatkannya banyak promo. Banyak promo. Oh, berarti diskon gitu Bu? Ada diskon, tapi profitnya kecil. Tapi biarin, nggak apa-apa daripada retur lagi. Retur lagi kembali ke kita. Kemarin juga banyak returan. Karena kan tokonya harus tutup. PPKM, orang-orang nggak ada yang beli, nggak ada yang wisata. Kita kan targetnya toko oleh-oleh wisata. Terus kalau misalnya barang retur itu gimana jadinya? Dibawa pulang. Dibawa lagi? Iya, kan kosinya sih sistemnya. Yang jual, yang laku baru dibayar. Kalau dulu mah enggak ya. Kalau dulu mah kan enggak online gini ya. Jadi kita daftarnya ke dinas aja. Jadi nanti dari dinas, karena kita teh ibu teh kan aktif ya di dinas ya. Ada WA grupnya. Jadi kalau ada berita itu, cepat gitu teh.
Berarti emang grup itu teh sangat membantu ya. Sangat, iya, ada grup KBB, ada WA grup itu teh kalau misalnya kita PRT-nya habis dikasih tahu, oh masuk ke dinas ini kayak ini forum komunikasi ini nih, forum komunikasi. Kalau teh ada masa tenggatnya Bu? Cuma 2 tahun aja, mau PRT 5 tahun. Kirain teh karena emang udah halal ya udah halal. Nah, terus tadi tuh kan tadi yang IUMK, terus Iya. kan tujuannya ini ada beberapa ya Bu. Iya, Ibu udah merasakan udah yang mendapatkan kepastian. mendapatkan iya pengembangan usaha. Terus kayak ada workshop, seminar kayak gitu nggak Bu? Ada Oh, pernah? Smart, iya Smart gitu, ikut gitu. Pelatihan kalau sekarang kan zoom meeting ya. Kalau dulu enggak, kita tuh pelatihan di hotel. Ada pelatihan tentang misalnya tentang apa namanya pemasaran, cara pemasaran ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arianti Permatasari, salah satu siswa KKN Mandiri dari Kipsiwangi. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu selaku pelaku UMKM. Bagaimana sih gitu keadaan bisnis Ibu gitu selama pandemi saat ini? Mungkin boleh tahu namanya siapa Bu? Namanya saya Ibu Elis. Iya, saya ibu rumah tangga dan alhamdulillah mungkin ada usaha warung kecil-kecilan di rumah. Oh, ya. Mungkin sebelumnya bisa jelaskan terlebih dahulu Bu mengenai bisnis Ibu seperti apa? Di era pandemi ini mungkin ya secara ini pastilah ada dampaknya untuk walaupun saya usaha warung kecil-kecilan karena mungkin daya beli masyarakat ya juga mungkin agak menurun sehingga otomatis mungkin di ini untuk pembelanjaan ke warung juga agak sedikit menurun gitu. Oh, berarti selain alasan pandemi juga daya beli masyarakat juga menurun ya Bu? Iya, daya beli masyarakat menurun karena mungkin kan penghasilan masyarakat juga di era pandemi ini juga mungkin menurun. Mereka mungkin harus lebih menahan diri ya untuk mungkin mementingkan untuk keperluan pokok dibanding mungkin untuk jajan biasanya mungkin ya karena anak-anak biasanya yang mungkin biasanya ngasihnya mungkin besar atau ini mungkin sedikit direm atau dibatasi mungkin lebih mementingkan untuk mungkin lebih baik mungkin makan di rumah kebutuhan gizi untuk makan mungkin ya daripada mungkin untuk jajan-jajan atau mungkin bapak-bapak seperti misalkan rokok kayak gitu ya rokok mungkin lebih diutamakan mungkin dikurangin ataupun dibatasi karena mungkin memang lebih dipentingkan untuk yang kebutuhan pokok mungkin seperti itu. Mungkin selanjutnya di masa pandemi saat ini nih apakah berdampak juga pada bisnis Anda seperti pengelolaan modal, omset atau daya beli yang tadi? Kalau untuk mungkin saya pribadi sih ya tentulah berdampak gitu ya selain dari tadi mungkin kadang masyarakat juga mungkin kan karena keuangannya mungkin juga pendapatannya minim atau seperti itu mungkin otomatis belanja keluarga juga dikurangin kemudian untuk modal juga mungkin kan saya juga keterbatasan modalnya tidak bisa begitu berkembang gitu tidak bisa begitu berkembang seperti itu mungkin. Berarti pengelolaan modal juga rada susah ya? Ya, karena kalau misalkan mungkin dari keuntungan sehari-harinya minim gitu ya, otomatis mungkin kan untuk menambah modal juga susah. Nah, ibaratnya hanya sebatas mungkin kalau misalkan keuntungan sehari-harinya minim itu ya untuk jajan anak aja sehari-hari sudah alhamdulillah gitu ya. Jangankan untuk menambah modal berkembang mungkin hanya untuk istilahnya sehari-hari untuk anak-anak aja sudah alhamdulillah seperti itu. Terus apakah ada perbedaan pengelolaan modal dan omset gitu sebelum dan sesudah pandemi ini? Kalau pasti ada ya. Kalau misalkan mungkin sebelum pandemi, otomatis mungkin kan kita bisa menyisihkan dari keuntungan, misalkan keuntungan di warung itu sekian persennya untuk menambah modal. Tapi mungkin karena misalkan ada pandemi ini, otomatis yang tadinya misalkan dapatnya sekian gitu berkurang, jangankan untuk menyisihkan ini gitu ya, alhamdulillah sudah masih bisa bertahan juga sudah alhamdulillah gitu. Jadi
seperti itu mungkin ya, ada perbedaan. Yang pasti balik modal dulu mungkin ya. Iya, mungkin alhamdulillah untuk bisa balik modal, bisa bertahan juga, mungkin bisa bertahan di era pandemi juga lah, alhamdulillah gitu. Terus apa saja nih kesulitan atau kendala yang Anda alami? Kalau kesulitannya mungkin tidak bisa apa ya, misalkan kalau dulu mungkin ya kita belanja untuk banyak gitu, untuk stoknya banyak, kemudian bisa berbagai variasi makanan. Mungkin kalau di era sekarang ini mungkin variasi makanan ya nggak terlalu bervariasi, memilih untuk yang bisa bertahan lama gitu ya jangka waktunya, karena mungkin dikhawatirkan tidak cepat keluar barang tersebut gitu ya, karena mungkin penjualannya menurun gitu tadi, daya belinya menurun, jadi mungkin tidak bisa begitu berkembang aja sih. Terus apakah dalam dampak kesulitan tersebut sudah menemukan solusinya? Kalau untuk saat ini sih solusi yang begitu ini belum, mungkin ya, hanya mungkin ya sebatas ini aja, mungkin kita mensiasatinya seperti dalam produk makanan ya tadi, memilih yang lebih bertahan lama gitu ya, kemudian memilih barang-barang yang sifatnya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat seperti sembako seperti itu. Sementara kalau misalkan yang memang betul-betul barangnya jarang keluar ya mungkin stoknya kita tidak terlalu banyak, seperti itu aja sih. Berarti soal pengurangan stok mungkin ya? Iya, pengurangan stok gitu. Terus bagaimana cara Anda untuk mengelola keuangan? Apakah sejak pandemi ini Anda menjadi kesulitan dalam mengelola keuangan? Terkadang ya pastilah ada kesulitan. Untuk seperti kan pasti yang namanya warung itu tidak semua pembeli itu langsung menjual kontan, pasti kita ada catatan-catatannya ya, ada bon dan lain sebagainya, pasti ada gitu. Kakak sendiri. Terus apakah Anda pernah mencoba mencari informasi mengenai sumber atau akses pembiayaan UMKM? Pernah, malah pernah juga mengajukan ke desa, tapi mungkin belum rezeki ya, alhamdulillah sampai saat ini belum menerima dana UMKM, itu belum menikmati dana UMKM. Ya, terus apakah usaha Anda sudah terdaftar pada kementerian atau ke pemerintahan itu? Belum, karena mungkin saya jenis usahanya warung gitu ya, jadi tidak harus yang izin mungkin ya, karena warung sembako beda mungkin kalau misalkan kita punya pengolahan makanan dan lain sebagainya gitu ya, jadi untuk saat ini saya belum nggak pakai izin. Tapi apakah kepikiran nanti bakal ada izinnya? Mungkin kalau misalkan saya kembangkan gitu ya, saya kembangkan ke misalkan ya bikin ini sendiri ya, mungkin insya Allah nanti akan bikin perizinan. Yang namanya itu adalah izin usaha mikro dan kecil, yang mana tujuannya itu ada 4. Ini mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam usaha. Jadi kalau misalnya amit-amit nih ada ada permasalahan, dan nanti akan dibantu oleh pihak pemerintah. Terus mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha. Jadi ketika Mama Elis ingin mengembangkan usahanya, entah itu membuka cabang dan sebagainya, itu akan dibantu oleh pemerintah. Terus mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan. Jadi kalau misalnya suatu saat tadi yang ingin membuka cabang itu, nanti akan ada fasilitas pembiayaannya dari pemerintah. Terus mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan. Jadi nanti itu kayak akan ada workshop atau seminar yang mana khusus untuk UMKM. Jadi nanti untuk untuk meningkatkan skill kita dalam berwirausaha. Nah, terus gimana sih caranya gitu. Nah, sebenarnya untuk perizinan itu tidak hanya tidak hanya untuk pengolahan makanan. Jadi yang punya toko baik itu warung biasa ataupun warung kayak fashion dan lain sebagainya itu bisa. Nah, daftarnya itu kan memang dulu mah karena karena belum online gitu ya. Jadi ke desa, terus ke RT RW dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang adanya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi diciptakannya yang namanya OSS, Online Single Submission. Jadi untuk memiliki NIB atau di mana nomor induk berusaha, kayak misalnya
kan kita punya NIK. Nah, kalau usaha kita itu namanya NIB. Nah, untuk mendapatkan NIB dan legalitas itu Mama Elis bisa langsung ke situs ini gitu. Jadi nggak perlu ke RT, RW dan lain sebagainya. Iya, berarti kalau misalkan apa namanya kan misalkan ya kita akan mengajukan pinjaman, biasanya suka diminta apa namanya surat keterangan usaha. Jadi kalau kita udah punya izin ini berarti kita tidak usah ngurus lagi bikin ke desa gitu ya. Iya, nggak usah. Jadi ketika kita submit ke sini, nanti akan ada nih pilihannya mau mau ngeprint surat izin usaha atau surat-surat yang lain gitu yang berhubungan dengan ini bisa. Terus gimana sih caranya untuk masuk atau mendaftar gitu? Nah, ini tuh tinggal langsung aja masuk ke link yang ini, situs ini. Setelah itu nanti di sini ada tombol daftar nih, tinggal pilih tombol daftar. Selanjutnya, nah pada saat ini kita pilih yang usaha mikro dan kecil, karena memang kalau misalnya yang ini yang non itu tuh berhubungan sama yang usaha yang udah besar lah. Karena kita mikro dan kecil, jadi kita pilihnya yang ini. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Ini tuh skala usaha kita, nanti akan ada pilihan 2, orang perseorangan atau badan usaha. Kalau orang perseorangan berarti individu. Kalau misalnya badan usaha itu berarti bareng-bareng nih sama yang lainnya. Nah, ketika kita pilih orang perseorangan, nah akan muncul seperti ini, langsung muncul formulir seperti ini, yang mana itu ada NIK, tanggal lahir, alamat, sama nomor. Nah, ini tuh diisi sesuai dengan identitas kita. Nah, selanjutnya setelah kan tadi suruh ngisi email. Nah, kita langsung cek email kita nih. Akan ada dari OSS-nya pemberitahuan seperti ini. Setelah itu kita klik aktivasi. Nah, di sini setelah itu juga kita langsung cek email lagi, karena di situ akan diberikan username dan passwordnya. Nah, untuk apa sih? Nah, ini tuh untuk kita masuk ke situs ini. Nah, kan tadi mah kita klik daftar. Nah, nanti ketika udah ada username dan password, kita langsung klik masuk. Nah, setelah itu udah masuk ke situs ini. Nah, ibu bisa ngeprint surat yang tadi usaha dan lain sebagainya. Udah gitu kita juga udah mempunyai NIB-nya juga. Jadi udah terdaftar gitu ya. Jadi mungkin ini yang rekomendasi yang bisa saya berikan pada ibu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung dilaksanakan gitu. Tapi ini kembali lagi kepada ibunya gitu. Ya, alhamdulillah sekali. Terima kasih sekali ya sudah mengedukasi ya. Sebelumnya betul-betul saya nggak begitu paham ya, begitu mengurus perizinan. Sama ini yang saya tahu ya izin itu ya izin ya seperti tadi membuat pengolahan makanan dan